Selanjutnya saya akan melanjutkan untuk ke narasumber yang kedua. Saya mengundang Ibu Insinyur Artati Widiarti MA. Selamat siang Bu Artati, sudah bergabung dengan kami Bu. Ya, masih di unmute Bu. Terima kasih, selamat siang. Mudah-mudahan sudah bisa mendengar suara saya. Ya, siang Ibu. Nah ini Bu Artati ini salah satu guru saya sampai sekarang, mentor saya nih Bu di perikanan. Gimana Ibu acara hari ikannya hari ini dikatakan Bu, ramai Bu di KKP? Alhamdulillah meriah. Tadi kami mendapatkan rekor muri untuk makan ikan serentak di lokasi terbanyak. Jadi 31 provinsi. Ya, kita berikan aplaus dulu nih. Kita berikan aplaus dulu buat acara Hari Ikan Nasionalnya nih Pak Tati. Sukses terus ya Bu ya dengan Hari Ikan Nasionalnya. Baik, Ibu Artati sebelum memberikan presentasinya, perkenankan saya membacakan sedikit kurikulum vitae dari Ibu. Nama Insinyur Artati Widiarti MA. Tanggal lahirnya di 24 Agustus tahun 1962 di Magelang. Sama Bu bulannya dengan saya Bu, mudah-mudahan ketularan pintarnya ya Bu ya. Jabatan saat ini adalah Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Pendidikan terakhirnya adalah S2 SAIS The Johns Hopkins University USA, mengambil jurusan International Public Policy. Nah, Ibu Artati ini akan menyampaikan materi tentang memperingati Hari Ikan Nasional, makan ikan, tingkatkan imunitas, lawan COVID-19 dan stunting. Silakan Ibu, waktu dan ruang Zoom saya persilakan. Baik, Ibu Ana, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Kirana Pritasari, Dirjen Kesehatan Masyarakat dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang kami hormati Bapak Sunan Hadi Purnomo, Ketua JP2GI, Jejaring Pasca Panen untuk Gizi Indonesia. Yang kami hormati Pak Hasanuddin Yasni sebagai pembina dari JP2GI. Kemudian yang kami hormati Ibu Deni Wijayanti, narasumber nanti dari Payu-Payu. Yang kami hormati tentunya Ibu Anna Maria sebagai moderator kali ini. Ibu dan Bapak sekalian hadirin yang saya muliakan. Izinkan saya menyampaikan materi dengan judul seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Ana, bahwa makan ikan, tingkatkan imunitas lawan COVID-19 dan stunting. Mungkin bisa beranjak ke slide berikutnya. Kami membagi dalam presentasi ini menjadi 4 bagian. Yang pertama ini isu dan tantangan, yang kedua nanti ikan sebagai sumber pangan dan gizi, yang ketiga nanti adalah potret konsumsi ikan nasional, dan yang bagian terakhir adalah kemarikan dalam praktek. Yang pertama lanjut saja, ini Ibu dan Bapak sekalian hanya mengingatkan kita semua bahwa Indonesia ini kita harus bersyukur. Artinya kita sebagai yang hidup di Indonesia harusnya bersyukur bahwa kita mendapatkan anugerah sumber daya perairan yang sangat luas, 2/3 dari wilayah kita, di mana ikan itu besar di sana. Sehingga kita patut bersyukur dengan kondisi geografis kita ini. Nah, tantangan berikutnya adalah bagaimana menjadikan ikan ini sebagai sumber peningkatan kesejahteraan kita dan tentunya sebagai sumber perbaikan gizi masyarakat. Ibu dan Bapak sekalian, barangkali sebentar sebelum kita beranjak ke slide sebelumnya, kembali yang tadi sebelumnya. Nah, ini ingin menggambarkan saja bahwa Indonesia ini sangat melimpah begitu. Kita berada di lautan, di perairan tropis, di mana keragaman ikan itu begitu banyak. Ikan ini mempunyai ikan laut lebih dari 8.500 ada spesies ikan. Kemudian untuk rumput laut, di mana rumput laut ini juga makanan sangat bergizi,
sangat baik untuk kesehatan kita, itu lebih dari 555 jenis. Begitu juga dengan spesies biota terumbu karang, ada sekitar 950 jenis. Nah, tentunya bagaimana kita bisa memanfaatkan semua jenis ini untuk peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Dilihat dari kondisi geografis ini, sudah selayaknya bahwa ikan itu bisa dijadikan sebagai tumpuan sumber protein hewani utama nasional. Karena tadi, dari sisi pasokan, insya Allah bisa tersedia sepanjang tahun, dari keragaman ini juga banyak sekali. Kemudian dari skala usaha ini juga ikan ini dapat dibudidayakan dari yang mulai berharga murah begitu sampai yang harga mahal. Begitu juga dengan ikan laut yang dari yang harga murah sampai dengan harga mahal. Lanjut berikutnya. Nah, kalau tadi saya bicara dari sisi ketersediaan yang harusnya kita sangat mampu menjadikan ikan ini sebagai sumber protein hewani nasional. Bagaimana dengan permintaannya? Kesadaran masyarakat untuk lebih mengkonsumsi ikan itu sudah merata hampir di banyak negara, tidak hanya di Indonesia. Banyak negara mempunyai program juga Gemar Ikan, artinya gerakan memasyarakatkan makan ikan. Banyak anjuran dari para ahli kesehatan juga untuk lebih meningkatkan konsumsi ikan. Nah, ini terlihat bahwa konsumsi ikan ini meningkat terus, baik di dunia maupun di Indonesia. Nah, ini kalau gambaran potret di Indonesia, ketika tahun 2017 sekitar 265 juta penduduknya, jumlah ikan yang dibutuhkan ini adalah sekitar 12,6 juta ton. Kemudian tahun berikutnya kita juga berharap naik terus, begitu. Nah, pada tahun 2045 ketika diperkirakan penduduk Indonesia akan mencapai 308 juta jiwa, jumlah yang diperlukan kira-kira mendekati 16 juta ton. Berikutnya, slide berikutnya. Nah, ini bagaimana dengan kondisi demografi Indonesia. Kalau kita lihat di grafik yang kiri, ini kita melihat bahwa struktur demografi kita ini bersyukur kita bahwa yang kelompok produktif yaitu usia produktif 15 sampai 64 tahun itu kita dominan. Artinya bahwa harusnya pada periode dengan kondisi demografi seperti ini kita akan dapat mempercepat pembangunan yang harusnya dapat melesatkan tingkat kemajuan secara nasional begitu. Nah, namun demikian pada usia produktif ini harus dicermati bagaimana memanfaatkan usia produktif ini dapat menghasilkan atau mempunyai tingkat produktivitas yang setinggi-tingginya untuk modal pembangunan dan kemajuan bangsa. Ini harus disikapi dengan pola hidup yang sehat. Tadi saya sangat menarik sekali presentasi dari Ibu Kirana bahwa bagaimana kita hidup sehat dengan pola makan yang berimbang dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan struktur demografi seperti ini kita dengan menjaga kesehatan dan stamina serta produktivitas kelompok masyarakat ini nantinya kita akan mendapatkan kemajuan yang besar. Lanjut. Nah, bagaimana situasi pandemi COVID-19 yang saat ini masih berlangsung? Ternyata dampak yang terjadi tidak hanya saja pada kesehatan, tetapi juga dampak dari pandemi COVID ini adalah multidimensi, di mana juga mempengaruhi terhadap kemiskinan keluarga, karena sebagian dari masyarakat itu kehilangan pekerjaan, begitu sehingga rentan terjadi penurunan pendapatan keluarga. Kemudian proses pembelajaran juga menjadi berubah, di mana tadinya kelas ketemu begitu ya, bergaul dengan teman-temannya, tetapi kemudian harus belajar menggunakan gadget
jarak jauh. Nah, ini juga tentunya ada pengaruh dari sisi psikologis. Kemudian aspek gizi, kemudian pola pengasuhan dan keamanan ini juga termasuk yang menjadi ada perubahan akibat adanya COVID ini. Lanjut. Nah, bagaimana dengan permasalahan stunting di Indonesia? Tadi sudah diulas juga oleh Ibu Dirjen Kesehatan Masyarakat, bahwa stunting ini kami sependapat bahwa harus kita perangi. Ini sangat ironis kalau kita lihat tadi dengan kondisi situasi geografis Indonesia yang harusnya ikan melimpah begitu ya, ikan melimpah dan mudah didapatkan, harusnya kalau ikan banyak yang ikan yang kualitas baik dapat tersebar atau tersedia hingga pelosok, kalau tadi bahasanya adalah rumah tangga. Nah, tentunya harus dapat ikut serta dalam mengurangi stunting. Memang stunting tidak hanya faktor gizi saja, tetapi dengan perbaikan gizi dari si anak tentunya akan dapat mengurangi jumlah stunting ini. Saya sangat sependapat bahwa stunting ini harus ditangani, karena kalau tidak, nanti dapat menimbulkan lost generation. Artinya bonus demografi itu bisa jadi tidak bisa kita manfaatkan apabila kontribusi jumlah stunting ini banyak. Jadi mari kita sama-sama bergandeng tangan untuk bisa mengurangi jumlah stunting yang ada di Indonesia. Karena tadi yang dikhawatirkan kan tidak hanya pendeknya ukuran badan saja, tetapi adalah ketika kecerdasan, kemudian tingkat stamina dan seterusnya, sehingga mempengaruhi produktivitas ketika dewasa. Lanjut saja. Ini ikan sebagai sumber pangan dan gizi. Nah, ini mengenai keunggulan gizi ikan, ini kami rangkum dari beberapa publikasi ilmiah. Memang tidak sempat kami sebutkan sumber-sumbernya karena ada beberapa hasil penelitian yang sama, jadi kami mencoba merangkum sedikit. Nah, ada beberapa keunggulan gizi ikan, baik dari sisi protein, lemak, mineral, dan vitamin. Contohnya, untuk protein, ini mempunyai keunggulan, antara lain adalah mudah dicerna. Jadi ini sangat baik bagi balita yang sistem pencernaannya itu juga belum sesempurna orang dewasa. Begitu juga untuk orang yang sudah lanjut, ini juga mudah dicerna. Nah, ini tentunya merupakan salah satu keunggulan mendukung ikan dipilih sebagai sumber pangan atau sumber protein dalam menu sehari-hari. Kemudian ada lemak tidak jenuh dari ikan, ini yang khusus atau yang unik dari ikan yang tidak tergantikan. Ini adalah kandungan omega 3-nya, yaitu EPA dan juga DHA, yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan sel otak anak, kemudian mata, dan juga dari kemarin beberapa webinar yang kami selenggarakan, ternyata omega 3 ini juga mempunyai banyak keunggulan lain lagi, hampir kepada seluruh unsur di tubuh ini mendapatkan manfaat dari adanya omega 3. Jadi lemak yang ada di ikan itu bersifat tidak jenuh. Beda dengan lemak yang berada dari sumber protein seperti daging merah. Kemudian mineral atau mikronutrien ini juga sangat berpengaruh terhadap stunting. Jadi kami mendapatkan satu publikasi dari salah satu pada waktu itu saat kongres mengenai World Fisheries, disebutkan bahwa ikan-ikan, terutama ikan yang kecil dikonsumsi keseluruhannya, itu mempunyai kandungan mikronutrien yang sangat baik untuk mencegah stunting. Kemudian vitamin, ini juga banyak kandungan vitamin kandungannya, baik vitamin A, vitamin D, B6, dan juga B12. Ini semua kami dapatkan, kami rangkum dari beberapa publikasi yang diperoleh dari ahli-ahli kesehatan. Lanjut. Nah, ini sebagai gambaran saja ikan-ikan yang ada di Indonesia, bagaimana kandungan gizinya per 100 gram. Dalam hal ini kami turut mengkampanyekan bahwa jangan mudah terpengaruh karena penampilannya.
Jadi misalnya seperti ikan salmon. Ikan salmon itu aslinya bukan dari Indonesia, dan itu kalau dilihat dari warna dagingnya memang cantik, tetapi bahwa kandungan gizinya itu tidak juga lebih unggul dari ikan-ikan yang ada di Indonesia. Jadi banggalah dan pilihlah ikan yang dari lingkungan kita dulu, gitu. Tapi pilih selalu bahwa ikan yang berkualitas baik. Ada banyak yang kandungan omega 3-nya juga lebih unggul daripada salmon. Tadi Ibu Kirana juga sudah mengungkapkan, ada misalnya bandeng, kemudian kembung, itu juga sangat baik. Ini adalah gambaran ikan-ikan yang ini, dan ini adalah dari ikan-ikan asli Indonesia yang kandungan gizinya tidak kalah. Dan untuk hal-hal tertentu malah justru lebih unggul. Lanjut. Ini perbandingan saja beberapa kandungan omega 3 pada ikan dan sumber protein hewani lainnya, bahwa kembung contohnya adalah jauh lebih tinggi kandungan omega 3. Kembung banyak kita temui, jadi banggalah kita dengan ikan-ikan yang ada di Indonesia. Lanjut. Ini kalau ini adalah capaian konsumsi ikan nasional. Kalau angka yang kami tampilkan berbeda dengan angka yang ditampilkan oleh Ibu Kirana tadi, karena yang ditampilkan KKP ini sudah dihitung menjadi setara ikan utuh segar. Mengapa KKP menghitungnya menjadi setara ikan utuh segar? Karena kami berkepentingan untuk memperkirakan berapa sebetulnya ikan yang diserap di masyarakat. Kemudian juga untuk menghitung kebutuhan secara nasional. Ini alhamdulillah capaian konsumsi ikan per kapita per tahun itu terus naik. Begitu. Ini adalah gambaran untuk tingkat nasional. Untuk yang ini kami juga mempunyai data hingga tingkat kabupaten kota. Kabupaten kota. Jadi kalau kita mengacu pada pola pangan harapan dari Widya Karya Pangan dan Gizi, konsumsi minimal ikan itu kan setara sekitar 31 kg per kapita per tahun ya. Nah ini untuk beberapa daerah atau beberapa tahun terakhir ini memang sudah dipenuhi dari angka ini, tetapi kalau kita lihat nanti sebaran di tingkat kabupaten kota masih beragam kondisinya. Lanjut. Nah, jenis ikan apa sih sebetulnya yang paling banyak diminati oleh masyarakat? Ini kami dapatkan dari Bappenas, dari dari BPS, bukan Bappenas, dari Susenas, data Susenas, Survei Sosial Ekonomi Nasional. Ternyata bahwa kelompok ikan tuna, cakalang, dan tongkol itu merupakan jenis yang paling banyak dikonsumsi masyarakat. Ini dikonsumsi baik dalam bentuk segar, yang artinya dibelinya ketika kondisi segar, atau juga yang sebagian sudah diolah menjadi pindang atau sedikit ikan rebus diasinkan, karena pindang ini mempunyai istilah yang berbeda-beda di antar daerah. Kemudian kembung, kemudian kelompok emas, nila, dan seterusnya sampai lele. Nah ini gambaran pembelanjaan rumah tangga ketika berbelanja ikan. Jadi terbanyak itu adalah belanja dalam bentuk segar. Kemudian kelompok yang sudah diolah, dan diolah itu dalam arti diawetkan gitu. Dan yang terakhir kelompok yang sudah berupa makanan jadi, hanya sekitar 4%. Jadi mayoritas belanja rumah tangga terhadap ikan itu adalah dalam bentuk segar. Lanjut. Nah, kami dari KKP bekerja sama dengan beberapa unsur di masyarakat dan juga dukungan dari beberapa kementerian dan lembaga terus mengkampanyekan untuk konsumsi ikan ini. Karena dari berbagai literatur bahwa memang ikan ini mempunyai sumber gizi yang sangat baik dan sangat dimungkinkan sebagai tadi sumber protein hewani utama secara nasional. Nah, kalau dilihat di level rumah tangga, di tingkat rumah tangga, ternyata ada hambatan-hambatan kenapa
ikan ini juga belum menjadi pilihan bagi sebagian masyarakat. Karena memang Indonesia sangat luas, ada beberapa daerah yang sudah sangat familiar dengan ikan, jadi memang harus menjadikan ikan sebagai menu utamanya, tetapi di beberapa daerah lain, seperti Pulau Jawa misalnya, ikan ini belum menjadi menu favorit. Bahkan ikan ini kalau di bahasa Jawa kan disebutnya iwak, jadi ada tempe itu juga disebut iwak tempe, iwak ayam, dan seterusnya yang sebetulnya sedikit misleading dalam hal penyebutan. Nah, ternyata hambatan untuk mengkonsumsi ikan di rumah tangga ini karena ketika akan membeli ini mengalami kesulitan. Kemudian yang keduanya, ini adalah ternyata kesulitan dalam hal memasak ikan. Mau dimasak apa sih? Gitu. Kemudian ternyata mau memasak ikan tuh masih harus ribet. Tadi membersihkan, menyiangi, menyiapkan menjadi bagian yang layak atau bagian yang dapat dimasak, ini yang seringkali juga masih menjadi hambatan. Kemudian bagaimana menyajikan ikan, ini juga adalah 3 alasan terbesar mengapa di beberapa rumah tangga, di beberapa kota yang dilakukan survei oleh Etnomark pada waktu itu, mengalami tadi kesulitan untuk menyajikan menu ikan di dalam rumah tangga. Nah, tentunya dengan diketemukannya alasan-alasan ini menjadikan program Gemar Ikan yang kami lakukan menyesuaikan dengan kebutuhan di calon-calon lokasi yang akan dilaksanakan sosialisasi tentang Gemar Ikan. Lanjut. Gemar Ikan ini adalah gerakan memasyarakatkan makan ikan yang telah diresmikan dulu sejak tahun 2004 oleh Ibu Megawati sebagai presiden pada saat itu. Nah, terkait dengan program yang ada di pemerintah kita, rancangan teknokratik RPJMN 2020 sampai 2024 ini kita semua berharap bahwa Indonesia akan menjadi berpenghasilan menengah tinggi yang sejahtera, adil, dan berkesinambungan. Nah, di antara kriteria yang akan dicapai terkait dengan kesejahteraan misalnya adalah kualitas hidup meningkat, dan kami berharap nanti dengan meningkatnya konsumsi ikan, kami berharap juga bahwa tingkat kesehatan masyarakat juga meningkat, sehingga nanti dengan hidup yang sehat tentunya produktivitas juga akan meningkat, dan kualitas hidup secara keseluruhannya juga meningkat. Lanjut. Slide selanjutnya. Nah, ini bagaimana terkait dengan kerangka pembangunan rancangan teknologi RPJMN 2024, di mana ada fokus pembangunan manusia, ada juga fokus pembangunan ekonomi, fokus pembangunan kewilayahan, fokus pembangunan infrastruktur, dan politik hukum. Nah, kalau kita fokus pada pembangunan manusia, yang kedua, ini ada peningkatan ataupun mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Ini ada pelayanan dasar dan perlindungan sosial, dan juga ada pembangunan karakter bangsa. Kalau bicara mengenai SDM berkualitas dan berdaya saing, tadi bahwa unsur kesehatan itu menjadi sangat penting bagaimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan ataupun kesehatan masyarakat. Lanjut. Terkait dengan arah pembangunan ataupun kebijakan pemerintah tadi, yang terkait dengan Ditjen Penguatan Daya Saing, kami mempunyai beberapa target yang akan dicapai di tahun 2024. Antara lain juga kami ingin mengatasi beberapa isu strategis yang bagaimana memperbaiki ancaman gizi buruk. Ancaman gizi buruk ini terus terang kalau di kami ingin mendukung bahwa tadi Gemar Ikan itu menjadi terrealisasikan sebanyak mungkin di level masyarakat. Nah, untuk kegiatannya tentunya kami nanti akan melihat lebih detail kebutuhan di
kelompok masyarakat setempat atau daerah setempat. Mohon maaf kalau target kami masih belum sampai menjangkau pada level rumah tangga begitu, tetapi misalnya pada tingkat kabupaten. Artinya bahwa nanti program Gemarikan yang dilaksanakan itu akan mengacu kepada kebutuhan yang ada di kabupaten yang bersangkutan. Karena melihat luasnya wilayah Indonesia, kondisinya itu sangat beragam. Ada daerah memang yang sudah memiliki tingkat konsumsi ikan yang tinggi, tetapi ada daerah yang belum mempunyai kebiasaan mengkonsumsi ikan, meskipun juga ikan itu mudah didapatkan di daerah tersebut. Ini kami temukan di beberapa daerah ketika di situ terdapat pelabuhan perikanan yang tempat pendaratan ikan cukup banyak, tetapi kasus stuntingnya itu tinggi. Begitu juga tadi Ibu Dirjen Kesmas juga menyinggung bahwa ada masyarakat sebagian masyarakat yang mempunyai akses terhadap ikan, contohnya nelayan, kemudian ikannya itu dijual, justru dibuat untuk membeli produk-produk makanan instan yang kandungan gizinya kurang. Nah, tentunya nanti dengan bekerja sama para pihak, materi-materi edukasi, mohon maaf, kepada masyarakat nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Lanjut. Nah, ini target konsumsi ikan nasional. Kalau di 2019 ini sudah mencapai 54,49 kilogram per kapita per tahun, namun ini adalah angka setara utuh segar, setara ikan utuh segar. Tahun 2024 kami mentargetkan bahwa akan dicapai sebesar 62,05 kg per kapita per tahun. Lanjut. Nah, ini sejarah, bagian dari sejarah saja bagaimana sebetulnya kesadaran untuk memasyarakatkan makan ikan itu sudah dirintis sejak lama oleh KKP. Bahkan programnya itu dulu namanya itu adalah Gema Insani, kemudian ada Genapkan, ada Gemari. Nah, baru pada tahun 2004 ini menjadi gerakan nasional yang lebih terstruktur, lebih sistematis dan dilakukan secara masif. Ini dicanangkan sejak 2004 oleh Presiden Megawati pada saat itu. Nah, ini dari sejarah saja logonya. Dulu Gemarikan seperti ini penulisannya yang sebelah paling kiri dengan logonya ikan yang seperti gelombang begitu. Hanya ikan yang kami maksud di dalam program-program yang ada di Kementerian Kelautan Perikanan ini adalah ikan dalam arti luas. Jadi ikan di sini mencakup udang, mencakup kelompok krustasean yaitu udang, lobster, kepiting, kemudian mencakup juga kelompok cephalopod. Jadi misalnya seperti cumi, sotong dan juga gurita dan seterusnya. Artinya bahwa ikan yang dimaksud di sini adalah ikan dalam arti luas. Nah, ini periode berikutnya logo Gemarikan sudah menunjukkan bahwa ada udang di sini, kemudian juga ada siput. Siput ini juga salah satu biota perairan yang dapat dijadikan juga sebagai sumber protein hewani. Ini adalah berikutnya. Begitu juga dengan slogan, kami meyakini bahwa dengan Gemarikan, insya Allah kita akan mencapai generasi yang sehat dan cerdas. Sehingga ini menjadi slogan resmi kami di dalam program Gemarikan, mulai 2014 yang lalu sampai sekarang. Lanjut. Nah, ada apa sih dengan gerakan memasyarakatkan makan ikan atau Gemarikan ini? Kalau dilihat dari tujuannya, ini kami bermaksud membangun kesadaran baik sebagai individu ataupun kolektif bahwa ikan itu mempunyai kandungan gizi yang sangat baik. Ini sudah terbukti dari berbagai hasil penelitian yang penelitian ilmiah dari berbagai macam lembaga penelitian yang melakukan, juga perguruan tinggi. Kemudian kami ingin memastikan bahwa manfaat ikan, manfaat mengkonsumsi ikan ini dapat tersosialisasi dengan baik, sehingga menimbulkan kesadaran hingga pada tingkat rumah tangga untuk
mengkonsumsi atau menyajikan ikan dalam menu sajian keluarganya. Kemudian dengan Gemar Ikan itu kami ingin memunculkan kreativitas dalam hal mengolah, karena menyadari bahwa bagi sebagian kelompok masyarakat menyajikan ikan itu masih dinilai ribet dan praktis, tidak tahu harus disajikan bagaimana dengan tetap mempertahankan kandungan gizinya. Sehingga ini terus juga kami dukung melalui berbagai kegiatan, diantaranya festival memasak ikan, menciptakan resep ikan, dan seterusnya. Kemudian tujuan jangka panjang tentunya kami ingin budaya makan ikan atau kuliner di masyarakat ini juga yang berbasis ikan ini berkembang dengan baik, sehingga masyarakat menjadi lebih cerdas, menjadi lebih sehat. Namun demikian juga ikan dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Target akhir ini tahun 2020 kami mentargetkan konsumsi ikan per kapita sebesar 56,36 kg. Nah, ini beberapa kegiatan yang kami lakukan, tidak hanya pameran tetapi juga basar. Basar ini kami berharap bahwa ikan berkualitas baik dapat dibeli dengan harga yang lebih murah. Kemudian safari Gemar Ikan ini juga satu kegiatan yang kami kemas, ada edukasi mengenai manfaat ikan, tetapi juga ada kegiatan juga bagaimana mengolah ikan, dan juga kami berharap melalui safari Gemar Ikan ini menjadi entry point kegiatan bisnis perikanan berkembang. Kemudian pemberian paket Gemar Ikan dan seterusnya. Nah, kami berharap bahwa dalam program-program pemerintah termasuk bantuan pangan itu juga melengkapi paket bantuan itu dengan sumber protein, yaitu ikan. Jadi ketika bicara sembako, seringkali bahwa yang disajikan itu baru karbohidrat. Nah, kami dari KKP berusaha mengingatkan bahwa ikan sebagai sumber protein juga sangat layak dijadikan ke dalam paket sembako itu. Dan sebagaimana Ibu dan Bapak ketahui bahwa sebetulnya ikan juga ada beberapa jenis ikan, 5 jenis ikan itu masuk kategori bahan pokok, yaitu ikan tuna tongkol cakalang yang kebetulan menjadi pilihan favorit masyarakat. Kemudian juga ada ikan kembung dan bandeng. Nah, ikan kembung itu dalam prakteknya tidak hanya kembung saja, tetapi juga termasuk ikan layang atau ikan-ikan sejenisnya yang masuk kategori kelompok pelagis kecil. Hanya karena di dalam impresnya tidak mungkin menyebutkan semua jenis ikan yang sebetulnya dapat menjadi substitusi dari ikan kembung tersebut, sehingga yang masuk di dalam impres adalah ikan kembung. Lanjut. Ini bagaimana ikan ikut berpartisipasi di dalam penanganan program untuk menyehatkan masyarakat, terutama menghadapi COVID. Nah, kami terus melakukan kampanye untuk makan ikan ini secara intensif, karena bagaimanapun untuk meningkatkan imunitas itu konsumsi protein hewani sangat penting dan ikan sangat dimungkinkan. Untuk itu kami dari KKP ini juga memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak, yang paling banyak membutuhkan. Ini juga bantuan berupa ikan dan olahan ikan. Lanjut. Nah, ini dokumentasi yang kami dapatkan. Jadi ketika di awal-awal pandemi, ada beberapa kelompok masyarakat yang terdampak lebih dulu, begitu. Nah, kami mencoba membagikan bantuan berupa paket-paket produk olahan ikan, dan juga ikan, ada yang ikan segar, tetapi juga ada produk ikan olahannya kepada masyarakat. Kemudian ada juga memasukkan ikan segar dan olahan dalam program perlindungan sosial masyarakat baik di pusat dan daerah. Kami berharap melalui program ini nantinya konsumsi ikan meningkat, kesehatan masyarakat juga meningkat, dan tentunya bahwa ikan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Jadi pada
program perlindungan sosial masyarakat di daerah ini, kami menghimbau bahwa pembelian produk ikannya itu berasal dari daerah setempat, sehingga mampu menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat setempat. Lanjut. Nah, ini terus kami mengkampanyekan Ayo Makan Ikan Lawan COVID-19, membangun juga solidaritas sosial. Kami sempat membagikan nasi ikan, ini serentak di beberapa wilayah di Indonesia, membagikan kepada seluruh masyarakat. Ini juga semua berbasis ikan lokal dan dibeli di daerah tempat. Ini alhamdulillah mendapatkan respon yang sangat baik. Lanjut. Nah, bagaimana peran ikan dalam penanggulangan stunting? Kami mencoba berkontribusi pada perbaikan pola makan ini. Perbaikan pola makan bagaimana kami berharap bahwa nanti masyarakat dapat meningkatkan konsumsi sumber proteinnya berbasis ikan. Kebetulan saya juga pengalaman pribadi penyintas COVID, dan ketika saya di rumah sakit itu memang banyak dihidangkan menu-menu ikan untuk mempercepat kembalinya imunitas saya. Lanjut. Nah, ini bagaimana program Gemarikan dapat menjadi intervensi di dalam pencegahan stunting. Kami berharap ada dukungan dari pemerintah daerah, kemudian dukungan juga dari instansi lain. Terima kasih dari Kementerian Kesehatan, ini kita bisa dapat berkolaborasi dengan erat, bagaimana kita menjadikan ikan sebagai bagian penting di dalam pemberian ataupun edukasi mengenai pola makan. Ini kelompok target, kami juga seringkali mengadakan safari Gemarikan ataupun sosialisasi manfaat ikan dan juga pemberian bantuan kepada ibu-ibu hamil, kepada kelompok ibu menyusui dan baduta, kemudian kelompok balita, juga kepada kelompok remaja usia produktif. Jadi kami punya program Gemarikan dengan beberapa target kelompok di masyarakat. Lanjut. Nah, ini kami sudah mendukung untuk program penanganan stunting. Kalau di tahun 2020 ini ditargetkan di 34 kabupaten kota stunting, kami telah dengan targetnya hanya 17.000 paket Gemarikan, tapi yang sudah kami lakukan ini justru sudah mencapai 81 kabupaten kota dengan 53.600 paket Gemarikan. Nah, mudah-mudahan paket Gemarikan yang sudah kami berikan itu hanya contoh, kemudian masyarakat itu dapat menindaklanjuti secara mandiri untuk melanjutkan kebiasaan konsumsi ikan. Lanjut. Ini Hari Ikan Nasional, ini jatuh pada tanggal 21 November. Ini telah ditetapkan 7 tahun yang lalu begitu, tetapi untuk tahun ini kebetulan perayaan hari puncaknya pada hari ini kegiatannya tadi kami melakukan makan ikan bersama serentak di 31 provinsi yang berpartisipasi, kemudian ada pabrik unggulan daerah, kemudian ada launching aplikasi Gemarikan, ini nanti bisa di-download, kemudian Ibu dan Bapak yang ingin mendapatkan info seputar ikan dapat memperoleh di aplikasi Gemarikan ini. Lanjut. Demikian beberapa hal yang dapat kami sajikan terkait dengan program Gemarikan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan dengan senang hati nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Demikian, mohon maaf kalau ada hal-hal kurang berkenan. Mudah-mudahan yang sudah disampaikan memberikan manfaat. Kami kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Artati atas presentasinya yang sangat menarik. Ternyata di kandungan ikan itu banyak sekali ya Bu, protein, mineral, lemak, dan vitamin yang ada di dalamnya. Terutama yang perlu kita sadari, ternyata ikan lokal tuh nggak kalah dengan ikan-ikan yang
banyak diimpor di kita ya Bu, termasuk salah satunya adalah salmon ya Bu ya. Padahal kita tuh kayaknya kalau makan salmon tuh udah bangga banget Bu gitu istilahnya. Ternyata ikan lokal justru malah lebih banyak kandungan baik protein, mineral, lemak, dan vitamin. Mungkin ini bisa lebih disosialisasikan ke masyarakat banyak biar mereka juga tahu gitu loh Bu istilahnya ikan-ikan lokal itu nggak kalah kok dengan ikan-ikan import yang ada sekarang ini gitu ya Bu ya. Nah bagaimana yang tadi Ibu infokan, yang menarik buat saya benar Bu, bagaimana ikan ini menjadi menu pilihan atau menu utama di sebuah rumah tangga karena memang sangat sulit dalam hal membeli ikan, kemudian memasak ikan, dan juga menyajikan ikan. Itu semua juga mengalami hal itu. Nah, ini kayaknya PR besar banget ya Bu. Mudah-mudahan dengan gemar ikan itu kita bisa gitu, istilahnya dari KKP juga bisa memberikan istilahnya arahan ataupun sosialisasi ke kita bahwa dari mulai membeli ikan, memasak ikan itu istilahnya hal yang mudah dan hal yang menyenangkan kok buat sebuah rumah tangga dan nantinya diharapkan akan menjadi menu utama atau malah setiap hari harus ada menu atau setiap rumah tangga tuh harus ada ikan di dalam istilahnya di dalam sajian menunya. Mungkin itu Bu. Nah, ini Bu terkait mengenai presentasi Ibu ini ada beberapa pertanyaan yang memang bisa saya sampaikan. Ini dari Pak Daniel Sanjaya. Pak Daniel Sanjaya itu menanyakan gini Bu, dari jenis ikan sehat nasional yang bisa dijadikan rekomendasi untuk tingkatkan daya tahan tubuh keluarga itu jenis ikan apa saja Kak? Nah, terlebih ini pertanyaan pertama. Yang pertanyaan keduanya, terlebih di masa pandemi COVID-19, masyarakat disarankan mengkonsumsi ikan minimal berapa gram dalam sepekan. Karena menurut Pak Daniel itu berdasarkan American Heart Association disarankan bahwa lebih baik makan ikan sebanyak 2 porsi dalam seminggu. Nah, ini menurut Ibu bagaimana? Mohon Ibu bisa memberikan tanggapannya. Baik, terima kasih. Mengenai jenis ikan itu memang masing-masing jenis kandungannya berbeda, tetapi bahwa secara umum itu ikan mengandung kandungan gizi yang sangat baik. Hanya memang antar jenis ikan ada yang perbedaan, misalnya yang ini lebih banyak proteinnya, yang jenis ini lebih banyak kandungan vitamin atau mineral yang lainnya dan seterusnya. Tadi saya sudah sempat menyampaikan ada tabel ikan beberapa jenis yang ada di Indonesia. Nah, mungkin bisa juga bervariasi kalau mau, sehingga ketika mengkonsumsi hari ini kita dapat nilai lebihnya apa begitu, mengkonsumsi berikutnya jenis lain sehingga dapat keunggulan yang lainnya dan seterusnya. Tetapi semua jenis ikan itu mengandung gizi yang sangat baik. Kemudian mengenai porsi ini barangkali nanti ahli kesehatan yang juga bisa mendukung. Tetapi kalau dari anjuran yang dari Amerika itu kan memang 2 porsi per minggu minimal begitu. Minimal itu 2 porsi per minggu. Jangan lupa porsinya Amerika itu besar, jadi per porsinya itu adalah 200 gram per potongnya. Nah, kalau di kita kan seringkali ukuran porsinya lebih kecil begitu. Nah, ini yang barangkali bisa menjadi perhatian. Mengenai jumlah itu kami mendapatkan angka yang berbeda-beda begitu. Ada ahli yang menyampaikan bahwa lebih banyak lebih baik begitu untuk ikan, karena ikan tidak mempunyai efek buruk sepanjang bahwa ikan itu diolah dengan baik begitu. Artinya misalnya menyajikan ikan ya jangan digoreng terus-menerus, misalnya jangan kemudian menggunakan minyak yang juga masih bersih gitu. Kemudian kalau ketika membakar ikan jangan sampai gosong dan seterusnya. Nah, itu yang kami peroleh informasinya dari salah satu ahli pada acara diskusi sebelumnya, bahwa itu sebanyak mungkin nggak apa-apa, artinya setiap hari menyajikan menu ikan itu juga sangat baik. Nanti tentunya teman-teman dari kesehatan bisa memberikan jawaban sebagai komplimen. Terima kasih.
ada pertanyaan dari Bapak Rosal Okjayansyah. Beliau bertanya, mohon bertanya kepada Ibu Dirjen PDSPKP, kita tahu bahwa wilayah Indonesia sebagian besar merupakan wilayah perairan kelautan. Ada wilayah yang berada dekat dengan laut sehingga mudah dalam mengakses ikan. Namun ada juga daerah yang berada jauh dari daerah pesisir sehingga akses untuk mendapatkan ikan sangat sulit. Selain akses tersebut, banyak juga masyarakat yang tidak mampu membeli ikan atau produk ikan tersebut karena harganya, sehingga mereka tidak makan ikan sama sekali dalam 1 bulan. Bagaimana kebijakan dari Dirjen PDSPKP selaku pemerintah dalam mempermudah akses memperoleh ikan dan pemerataan konsumsi ikan untuk masyarakat per kapita? Mungkin Pak Rosal ini lebih ke hulunya, Bu, istilahnya lebih bagaimana cara mendapatkan ikan lebih baik, lebih mudah, kemudian terkait mengenai harganya. Mungkin bisa Ibu jelaskan lebih lanjut, Bu? Baik, terima kasih. Mengenai jenis ikan, itu sebetulnya keragaman di Indonesia itu luar biasa banyak. Nah, untuk yang daerah jauh dari laut, itu sebetulnya juga ada potensi-potensi ikan, itu yang terutama dari ikan air tawar. Bahkan di pegunungan pun itu juga ada potensi ikan di sana. Jadi rajin-rajinlah, selama ada sumber air, di sana itu ada ikannya begitu. Nah, mengenai program yang ada, kami memang berusaha bagaimana menciptakan ikan ini menjadi terjangkau bagi masyarakat. Untuk daerah-daerah pegunungan yang tidak jauh juga dari akses air, itu kalau di masyarakat di Pulau Jawa itu ada beberapa jenis ikan olahan yang sangat populer, yaitu ikan pindang. Ikan pindang itu adalah ikan yang direbus dengan garam, tidak sampai terlalu asin begitu. Nah, itu sudah meningkatkan daya awet ikan. Yang kalau ikan segar kan tidak mungkin ditaruh di luar begitu saja sampai 3 hari, tetapi ikan pindang itu mempunyai daya simpan hingga 3 hari di suhu ruangan, itu tetap aman begitu untuk dikonsumsi. Nah, ini banyak didistribusikan itu sampai ke pelosok-pelosok yang tadi yang daerah tidak punya sumber jauh dari sumber air dan sumber ikan. Nah, kami berusaha terus bagaimana menjadikan ikan itu bisa terjangkau di masyarakat luas. Kami sedang mengusulkan bagaimana ikan yang cukup sumber daya ikannya melimpah di Indonesia Timur, yaitu masuk kategori ikan pokok tadi, jenis ikan-ikan pelagis kecil, kembung dan saudara-saudaranya, itu kan di Indonesia Timur cukup melimpah. Nah, kami berharap bahwa nanti apabila program sistem logistik ikan nasional itu berjalan dengan baik, kami berharap bahwa nanti ikan tersebut, khususnya untuk yang Pulau Jawa yang kebutuhannya sangat besar, itu menjadi harganya tidak terlalu mahal. Kami berharapnya di situ. Nah, program SLIN ini sebetulnya atau sistem logistik ikan nasional itu bertujuan bahwa harga beli di tingkat nelayan itu menguntungkan buat nelayan, gitu. Tetapi nantinya di konsumen itu juga tidak terlalu mahal. Nah, program yang kami lakukan adalah melakukan efisiensi di jalur di tengahnya itu. Bagaimana kita bisa melakukan efisiensi sehingga biaya angkutnya dalam kondisi baik, tetap menjaga mutu ikan, bisa ditekan sehingga tadi harganya murah. Kami sangat berharap program ini mendapatkan dukungan dari para pihak. Itu antara lain meningkatkan keterjangkauan ikan. Itu Bu Ana yang bisa kami jawab. Baik, terima kasih Bu Artati atas jawaban-jawabannya yang sangat tegas sih.